Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sahabat Arsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dan salawat kita sampaikan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Falaq yang bermakna waktu subuh diturunkan di Makkah, terdiri dari 5 ayat. Memiliki 4 keutamaan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Falaq memiliki keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya, "Alam tara ayatin unzilat hadhil lailata lam yura misluhunna qattun. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas." Tidakkah engkau melihat beberapa ayat yang diturunkan pada malam hari ini yang belum ada sama sekali yang serupa dengannya? Surah Al-Falaq secara khusus Allah turunkan kepada hambanya untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh. Dinisbatkan subuh secara khusus karena subuh adalah waktu di mana cahaya menembus kegelapan. Allah Rabb, Zat yang Maha Agung dengan makhluknya berupa cahaya menembus kegelapan malam. Dinisbatkan seperti juga manusia yang membutuhkan kesuksesan, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan keselamatan. Manusia memiliki harapan dari dosa kepada ampunan. Manusia yang memiliki harapan dari sakit kepada kesembuhan. Manusia yang memiliki harapan dari kesempitan rizki kepada keluasan rizki. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Artinya dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, baik itu dari jin, manusia ataupun hewan. Nah, kita adalah manusia yang hidup di dunia berdampingan dengan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada mungkin ancaman atau ketidakamanan yang bisa kita alami dalam keseharian, maka perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ancaman makhluk Allah yang lain kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu berlindung dari kejahatan dari malam apabila gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggandeng Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ta'awwadzi billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab." Berlindunglah kepada Allah dari kejahatan bulan ini jika terbenam. Sahabat Arsa, malam hari adalah waktu yang rentan di mana kejahatan-kejahatan sering dilakukan. Mohon maaf, misal saja penjamretan, pencurian, ataupun mungkin pembunuhan dan lain sebagainya kerap terjadi di malam hari. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam apabila datang gelap. Ini harus kita amalkan agar kita selalu selamat kapan dan dimanapun, terutama di waktu malam. Berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul. Buhul adalah ikatan
atau media sihir yang digunakan oleh para petukang sihir. Sahabat Arsa, surah Al-Falaq secara khusus memang diturunkan ketika Rasulullah SAW mendapat sihir atau terkena sihir dari Labib bin A'sam, seorang Bani Zuraik, sekutu Yahudi. Dia adalah seorang munafik, berhasil mensihir Rasulullah SAW, dan Rasulullah kemudian mendapatkan wahyu untuk membaca surah Al-Mu'awwidzatain ini, yaitu surah Al-Falaq, dan diteruskan dengan surah An-Nas. Kita harus berlindung terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan malam, dari gangguan sihir yang bisa saja menimpa kita. Yang terakhir, yang keempat adalah wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang hasud apabila dia berbuat hasad. Sahabat Arsa, hasad adalah penyakit hati di mana dia tidak memiliki rasa syukur dan selalu iri, dengki dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Istilah kata SMS, senang melihat orang susah, dia susah melihat orang senang. Hati-hati dengan sifat hasad ini. Rasulullah SAW sampai kemudian menegaskan dengan sabdanya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Berhati-hatilah dengan sifat hasad ini, karena sifat hasad bisa memakan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita yang sudah kita lakukan, seperti api yang memakan kayu bakar. Sahabat Arsa, mudah-mudahan 4 perlindungan ini kita dapatkan. Perlindungan dari makhluk Allah yang lain yang datang di waktu malam, ataupun mungkin berupa sihir dan lainnya, serta perlindungan dari orang-orang yang berbuat hasad kepada kita. Manusia sosial tidak luput dari omongan, baiknya saja menjadi omongan, apalagi buruknya. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadikan pembicaraan yang baik ketika nanti kita telah tiada. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.